Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Oji Tanjung hadir untuk Anda, hadir untuk memberikan support, motivasi, edukasi, serta solusi lepas dari gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman? Saya harap Anda terus membaik dan tentu ya bisa beraktivitas dan kembali normal seperti biasa, dan bisa berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang terdekat di hati Anda semuanya. Dan yang paling utama adalah saya doakan Anda di bulan suci Ramadan tahun ini ya, Anda sudah bisa menjalankan ibadah puasa, karena mengingat ya dari tahun-tahun sebelumnya mungkin karena terkait gangguan GERD, akhirnya puasa Anda tidak bisa Anda jalankan. Nah, sebelum saya memulai lebih jauh tentang video kali ini, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan kemudian yang sudah komen ya. Saya harap juga Anda bisa share video saya di sosial media manapun, hanya untuk membantu teman-teman kita yang masih terbelenggu dengan gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, perkenalkan saya Oji Tanjung, asal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas metode penyembuhan teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman sudah pernah mencoba metode penyembuhan yang mungkin Anda dapat dari teman, kolega, sahabat, atau mungkin keluarga, dan Anda sudah pernah mengaplikasikannya, tetapi Anda gagal di pertengahan jalan teman-teman. Tapi jangan patah semangat ya, terus mencoba dengan metode penyembuhan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini, karena kita berusaha untuk terus ikhtiar menyembuhkan diri kita masing-masing, atau ikhtiar menyembuhkan diri Anda untuk segera lepas dari gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini teman-teman. Nah, tentu ya metode-metode penyembuhan ini yang akan saya sampaikan ini sudah pernah saya aplikasikan dulu, dan alhamdulillah saya juga ada perbaikan ya, dari sensasi yang saya dapatkan juga berkurang. Dan saya harap ya metode penyembuhan yang akan saya sampaikan ini bisa membantu Anda untuk segera lepas dari GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Nah teman-teman, dulu saya pernah mencoba dua metode teman-teman ya. Yang pertama sudah saya sampaikan kepada Anda di video saya sebelumnya. Saya juga pernah mencoba dari pola pengobatan TGI ya. Terus kemudian yang satu lagi saya memakai pola makan sehat ya ala MKTM dan JD. Nah, apa yang dimaksud dengan MKTM dan JD? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman ya apa dan bagaimana cara mengaplikasikan metode pengobatan ini dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum saya memulai ya, saya akan jelaskan dulu MKTM itu apa dan JD itu apa teman-teman ya. MKTM itu diambil dari makan kelapa tua mentah ya. Kemudian JD ini adalah singkatan dari jeda kalori. Kemudian mungkin Anda bisa melihat atau men-searching di sosial media Facebook. Anda juga bisa menemukan metode penyembuhan ini ya, yang judulnya di Facebook itu atau nama grupnya teman-teman itu Awet Muda dan Sehat ala MKTM dan JD. Dan hampir ya kurang lebih 88.000 anggota di dalamnya. Dan alhamdulillah MKTM dan JD ini adalah metode penyembuhan menyeluruh teman-teman. Bukan hanya penderita GERD,
bukan hanya penderita anxiety dan yang lainnya, akan tetapi semua gangguan tubuh bisa disembuhkan oleh MKTM dan JD. Nah teman-teman, kali ini saya akan beralih ke apa dulu yang harus Anda siapkan ya. Tapi sebelumnya saya harus mengucapkan salam hormat saya ke Raden Adi Nugroho ya, pendiri awet muda dan sehat ala MKTM dan JD ini, dan semoga beliau selalu diberikan kesehatan ya, selalu dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah MKTM dan JD ini ya saya aplikasikan ya, yang tentu singkatan dari MKTM adalah memakan kelapa tua mentah teman-teman. Dan kelapa yang kita cari itu atau yang kita gunakan itu adalah kelapa yang tua teman-teman. Kelapa ini kita harus kupas dulu ya, membuang kulitnya. Terus kemudian isi dalamnya ya seperti ari, kemudian kulit yang warna coklat kehitaman itu wajib dikonsumsi teman-teman ya, karena itu juga sangat baik sekali untuk perbaikan penyakit ya yang ada di dalam tubuh kita. Nah, berapa porsi yang harus kita konsumsi ya? Jadi satu kelapa itu kita bisa kita buka dulu ya, kita kupas, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian teman-teman ya. Satu kelapa menjadi 4 bagian, kemudian kita hanya mengkonsumsi 1/4 bagian dari kelapa yang sudah kita kupas. Artinya yang 3 bagian itu bisa disimpan untuk kita konsumsi di hari berikutnya. Adapun metode penyimpanan ya, Anda bisa menyimpannya di kulkas, Anda juga bisa menyimpannya kalau Anda tidak memiliki kulkas di rumah, cukup hanya taruh di ember ya, terus kemudian diberikan air ya untuk mengawetkan, bukan mengawetkan ya, artinya menghindari kerusakan atau bau dari kelapa tersebut teman-teman. Nah ini saya makan dulu teman-teman ya, artinya makan biasa. 1/4 porsi dari kelapa tua mentah saya konsumsi terus menerus ya sampai 1 bulan penuh teman-teman ya. Karena persyaratan untuk jadi jeda kalori itu kita harus mengkonsumsi 1/4 bagian dari kelapa mentah itu selama 1 bulan teman-teman. Ini adalah rekomendasi dari Raden Adi Nugroho ya, sebagai pendiri dari MKTM dan JD ini sendiri teman-teman. Nah dulu saya aplikasikan metode ini ya, tetap memakan kelapa tua dengan porsi 1/4 porsi selama 1 bulan ya, dan setelah 1 bulan kita wajib ya untuk jeda kalori atau tidak memasukkan kalori di tubuh, akan tetapi kita hanya bisa mengkonsumsi air putih teman-teman. Nah jeda kalori ini ya istilahnya seperti kita berpuasa, tidak mengkonsumsi makanan ya dari karbohidrat dan yang lain, cuman kita bisa mengkonsumsi hanya air putih saja ya. Itu yang harus kita lakukan untuk metode penyembuhan ala MKTM dan JD. Nah tentu dalam proses metode penyembuhan ini ya ada beberapa kendala yang harus Anda lewati teman-teman. Artinya setiap pengobatan alami ya, sekali lagi saya lupa mengucapkan kepada Anda bahwa metode penyembuhan MKTM dan JD ini adalah pengobatan alami dan pengobatan menyeluruh teman-teman. Nah setiap kita melakukan MKTM ya, nanti di pertengahan jalan kita akan menerima derita detox teman-teman.
Artinya derita detox ini adalah reaksi dari penyakit yang teman-teman rasakan di tubuh selama hidup, ya, selama Anda merasakan sesuatu yang tidak beres di tubuh teman-teman. Atau bisa disingkat dengan DD teman-teman, ya, derita detox. Nah, derita detox ini seandainya Anda memiliki penyakit yang berat, dalam jarak sejak memulai MKTM, ya, 1 hari 2 hari pun, ya, bisa terdeteksi yang namanya derita detox atau DD teman-teman. Reaksinya apa saja tergantung dari keluhan Anda sendiri yang Anda rasakan di tubuh teman-teman. Seperti saya dulu, ya, karena yang saya alami adalah gangguan GERD, asam lambung, anxiety, kecemasan. Ketika saya melakukan MKTM, ya, begitu 2 atau 3 hari reaksi DD-nya menyerang teman-teman. Artinya reaksi DD ini seperti kita mengalami GERD pada umumnya, ya. Rasanya sensasi-sensasi yang dulu yang pernah kita rasakan itu kita rasakan kembali teman-teman ketika kita mendapatkan derita detox ini. Nah, tapi itu adalah derita detox yang harus kita lewati, ya. Kita harus terus tentunya menjalankan MKTM selama kita mampu untuk menjalaninya. Akan tetapi ketika di pertengahan jalan, ya, teman-teman menghadapi kendala dalam metode penyembuhan ini, kita dianjurkan, ya, tidak, ya, bisa dibilang, ya, seperti sesuai dengan kemampuan, ya. Kalaupun derita detoxnya sangat berat kita rasakan, kita bisa off dulu untuk beberapa hari, asalkan tidak melebihi dari 1 minggu teman-teman, atau 7 hari. Nah, pengalaman saya pribadi dahulu, ya, ketika saya mengaplikasikan metode ini, saya mendapatkan beberapa DD, ya, atau derita detox, baik dari rasa kelengan hadir, ya, kemudian yang paling pertama saya rasakan itu adalah BAB berdarah teman-teman, maaf, BAB berdarah. Dan saat itu saya sejak melakukan terapi itu 3 hari, ya teman-teman, saya langsung diserang sama DD tersebut. Terus kemudian kelengan pun hadir, ya, datang, ya, saya harus terus bertahan, ya, pada saat itu, dan saya bisa melewati 1 minggu, ya. Dan BAB berdarah ini berjalan selama kurang lebih 1 minggu teman-teman, ya, karena kita direkomendasikan, dan saya banyak bertanya, ya, di beberapa teman senior di grup tersebut untuk terus fokus, ya, continue, jangan di stop, ya, kalau memang kita menginginkan penyembuhan yang lebih maksimal. Kemudian saya melanjutkan kembali, ya, akhirnya di hari yang ke-7, ya, BAB berdarah saya stop, dan kemudian dari BAB saya juga sudah mulai membaik, ya, artinya tidak keras, ya, tidak juga lembek, akan tetapi dia bentuknya lebih ini, ya, lebih panjang. Maaf, saya sekali lagi saya bicarakan ini, saya harus terbuka kepada teman-teman, ya, apa adanya, karena ini adalah motivasi atau edukasi yang saya berikan, ya. Artinya ketika Anda melakukan hal ini atau menerapkan pola penyembuhan ini, Anda sudah memiliki edukasi atau pengalaman, ya, yang Anda dapatkan, ya. Nah, dalam terapi MKTM dan JD ini, tentu kita tidak hanya menerapkan untuk memakan kelapa mentah setiap hari, akan tetapi kita dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi kimia sintetis teman-teman, ya. Apa saja kimia sintetis ini? Tentunya dari obat-obatan dokter, terus kemudian dari sisi makanan dan minuman, kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki pengawet, ya, baik itu dari pewarna,
kemudian pengembang ya, kemudian ada lagi pengawet ya, kemudian perasa makanan ya, dan sejenisnya teman-teman. Intinya kita harus melupakan atau tidak mengkonsumsi obat kimia atau kimia sintetis. Karena kenapa saya sampaikan ini ya, bahwa dulu Pak Raden Adi Nugroho juga menyampaikan ke membernya, anggota-anggotanya, ketika kita melakukan terapi MKTM dan JD ini tidak melawan arah dari metode penyembuhan dokter ya. Karena istilahnya seperti kita membersihkan debu di lantai, dan kita akan membuat lantai itu kotor lagi. Nah, seperti itulah ibaratnya teman-teman. Artinya kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat-obatan kimia. Akan tetapi bagi teman-teman yang saat ini masih mengkonsumsi obat-obat kimia, tentu dari porsi yang Anda schedulekan untuk harus memakan obat kimia, mungkin bisa Anda kurangi ya, atau ya mungkin bisa di stop ya, akan lebih baik lagi teman-teman. Nah, di metode ini ya, banyak juga dari teman-teman yang lain yang memakai metode ini. Hampir rata-rata ya teman-teman di situ mendapatkan kesembuhan dari penyakit atau gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Nah, GERD di sini yang saya sampaikan di sini ya, bukan hanya GERD yang jenis fungsional ya, akan tetapi di sini juga di MKTM ini sembuh ya bagi mereka penderita dispepsia organik teman-teman. Nah, untuk JD ya, durasi JD teman-teman, kita dianjurkan untuk melakukan JD selama 24 jam minimal, sehingga ini akan mendapatkan reaksi maksimal ya. Jadi kita harus berpuasa selama 24 jam, tapi kita hanya bisa mengkonsumsi air putih. Nah, air putih di sini kita dianjurkan untuk mengkonsumsi air dari bukan air sembarangan teman-teman ya, bukan dari air botolan ya, bukan dari air RO ya, akan tetapi air yang berlumut ya, yang biasa kita ini di air timba teman-teman kalau bahasa Lomboknya ya gitu. Nah, air ini kita dianjurkan menggunakan air tersebut, jenis air tersebut, akan tetapi kita harus melalui proses pematangan. Artinya air ini harus Anda masak dan kita harus menunggu di suhu netral baru bisa dikonsumsi. Dan dianjurkan juga untuk semua makanan ya, apalagi kita mengkonsumsi nasi putih ya, usahakan nasi putih kita dinginkan dulu, tidak mengkonsumsi nasi putih dalam keadaan hangat atau panas teman-teman. Dan kita harus ketat menghindari kimia sintetis yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya, bagaimana dengan menu-menu yang lain ya bagi kita penderita GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Nah, saya coba combine di sini teman-teman. Karena ini metode MKTM ini adalah terapi menyeluruh ya, artinya semua atau segala penyakit bisa disembuhkan oleh MKTM dan JD ini. Ketika kita mengalami GERD ya, tentu di MKTM dan JD ini sesuai dengan petunjuk para senior, admin, moderator ya, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi yang alami teman-teman ya, baik dari sayuran ya, kemudian buah-buahan ya, harus tidak terkontaminasi dari obat-obatan kimia ya, dari pupuk-pupuk kimia maksud saya.
Dan untuk menghindari terkontaminasi tersebut ya, sebelum kita memasak kita bisa merendam dulu, merendam ya 30 menit, 15, 30 menit atau 1 jam ya, tergantung dari jenis makanan yang akan kita masak teman-teman. Dan itu pun kita harus rendamnya menggunakan garam grosok teman-teman, garam yang besar-besar ya. Nah, kemudian ketika kita sudah merendam ya, kita bisa memasak ya, apalagi di kehidupan kita sekarang ya, kita tidak bisa lepas dari kimia, bahkan dari beras saja ya, dari pertama menanam ya, sudah bahan kimia, kemudian sudah diaplikasikan ya di beberapa tumbuhan yang ada di sekitaran kita teman-teman. Nah, kembali lagi ya, tentu di metode ini saya aplikasikan pada waktu itu selama 1 bulan ya, dan di hari ke-31 ya saya sudah mulai JD teman-teman, artinya jeda kalori. Jeda kalorinya ini saya mengambil waktunya di malam teman-teman, artinya saya terakhir makan di maghrib ya. Di maghrib saya terakhir makan, kemudian saya tidak makan lagi di siang hari sampai ketemu dengan maghrib kembali. Alhasil ya sangat baik sekali ya, bagus sekali ya, badan yang saya rasakan begitu ringan. Terus kemudian pikiran juga fresh ya, badan juga berenergi ya, tidak cepat capek, tidak cepat lelah, dan ya bisa dibilang lumayan bagus ya, bagus sekali ya. Tentunya terapi ini yang sengaja saya buatkan di video kali ini sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan atau mungkin ya bisa membaca dulu arahan-arahan dari Pak Raden Adi Nugroho bersama moderator yang lain. Tentunya di grup tersebut Anda bisa membuka grup, kemudian mencari file atau pengumuman. Nah, di situ Anda bisa menemukan tata cara terapi MKTM dan JD ini. Dan di situ jenis filenya PDF ya, mungkin Anda bisa mendownload baru bisa membaca, atau seandainya Anda tidak ingin ribet ya, Anda cukup menyimpan saja, kemudian Anda coba print ya di beberapa tempat print ya, print file, dan itu bisa Anda baca. Dan kita memang direkomendasikan untuk terus membaca dan membaca sehingga sebelum kita terapikan metode penyembuhan ini, kita paham ya akan metode penyembuhan awet muda dan sehat ala MKTM dan JD. Ya, dari apa yang saya aplikasikan tersebut ya, saya juga BAB saya sudah mulai membaik, kemudian badan saya mulai ringan, dan saya melewati pada waktu itu 3 kali JD teman-teman ya, dengan durasi 24 jam. Kemudian 23 jam, pertama 23 jam ya, kemudian saya tingkatkan lagi seperti itu. Dan yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ini adalah MKTM untuk penyembuhan penyakit menyeluruh, artinya pengalaman-pengalaman dari member-member yang lain ya selama melakukan MKTM dan JD, bahkan yang memiliki penyakit kanker payudara pada saat itu saya lihat ya sembuh total ya. Mereka mengaplikasikan MKTM dan JD ini selama 1 bulan, dan melakukan JD itu selama 72 jam teman-teman ya. Sungguh luar biasa, saya appreciate ke teman kita ya yang sembuh dari penyakit-penyakit yang berat teman-teman. Dan di situ juga Anda bisa membaca ya atau men-searching ya
gangguan apa yang Anda alami. Seandainya mungkin Anda memiliki gangguan GERD, Anda cukup mengetik GERD saja atau asam lambung, maka resul yang Anda temukan adalah masalah asam lambung. Dan teman-teman yang sudah sembuh banyak teman-teman di grup tersebut. Makanya saya juga mengaplikasikan metode ini pada waktu itu, dan saya juga alhamdulillah membaik ya teman-teman. Terus tentu di MKTM dan JD sekali lagi ya, kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi yang aneh-aneh teman-teman ya. Hanya alami saja ya, baik dari air putihnya, kemudian makanan-makanan yang lain ya. Bahkan tentu di situ itu ketika kita memasak sesuatu, kita bisa mengolah, kita tidak dianjurkan untuk mencampurkan dengan bahan-bahan ingredient ya yang ada di luaran, seperti, saya tidak mau menyebut merek ya teman-teman ya. Artinya micin-micin yang available di luaran sana ya. Kalaupun seandainya teman-teman ketika sudah masuk di grup ini dan mengaplikasikannya, dan ada teman-teman di dalamnya ya yang sudah bisa membuat micin produk MKTM yang alami ya, Anda juga bisa komunikasikan ke teman-teman di dalamnya ya. Dan tentu sangat alami 100% tanpa kimia sintetis teman-teman. Nah, di MKTM ya, di makan kelapa tua mentah ini, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi kelapa tersebut termasuk kulit arinya teman-teman ya. Jadi tidak dibuang ya, cukup hanya buang kulitnya saja, tetapi kita memakan itu sekaligus sama kulit ari tersebut ya. Karena itu memang di sana manfaatnya banyak sekali ya. Dan di luaran ya kita ketahui bahwa banyak orang-orang yang membuang kulit tersebut ya, padahal itu sangat bermanfaat teman-teman. Dan di MKTM dan JD ini juga ya, kita memang dianjurkan untuk terus bersabar dalam metode penyembuhan, karena ini sifatnya alami. Dan kita akan woles ya, artinya menerima apa yang terjadi dalam tubuh, dan kita harus mempelajari siklus atau keadaan tubuh kita masing-masing. Ketika misalnya kita memiliki gangguan GERD ya, apa yang harus tindakan-tindakan yang kita lakukan ya, artinya usaha kita sendiri ya, biar kita bisa menghindar atau mencari solusi ya, solusi untuk seandainya kita kumat dari GERD tersebut. Tapi metode ini juga sudah saya aplikasikan ya, dan di metode ini yang saya dapatkan ketika kita kumat kelengan ya, atau reflux asam lambung, hanya cukup mengisap garam grosok teman-teman ya, sebutir garam grosok, cukup isap saja. Insya Allah reflux asam lambung atau kelengan yang kita rasakan itu mereda teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi saya aplikasikan ini, metode ini, dan sengaja saya bagikan ke teman-teman, dan teman-teman bisa men-searching atau mencari nanti di grup sosmed ya, di Facebook, dan bisa mempelajari bagaimana tata cara, kemudian mempelajari hal-hal yang lain di sini, proseduralnya bagaimana ya. Dan Anda bebas bertanya teman-teman ya, terkait apa yang Anda rasakan di dalam tubuh Anda. Maka teman-teman moderator, admin ya, teman-teman senior sangat akan membantu teman-teman di situ ya. Dan banyak ya teman-teman yang saya sahabat-sahabat di luar sana ya, memang pendiri dari MKTM dan JD ini adalah Ustadz Adi Nugroho dari Klaten, dan beliau juga menemukan metode ini atas pengalaman pribadi ya.
dan banyak dari teman-teman yang sudah sembuh di situ, baik dari penyakit yang kronis dan non kronis teman-teman. Bahkan yang sudah saya sampaikan tadi ya, sampai kanker payudara bisa tembus, bisa sembuh, kemudian penyakit-penyakit yang lain. Jadi saya sarankan mungkin teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai awet muda dan sehat ala MKTM dan JD, Anda bisa mempelajarinya via Facebook, kemudian mencari di file ya, di pengumuman ya, banyak yang bisa Anda baca-baca. Dan memang kita harus duduk untuk membaca teman-teman, biar kita paham ya arah bagaimana caranya mengaplikasikan metode ini ya, dan arahan-arahan dari beberapa senior dan admin dan moderator yang lain yang ada di grup. Baik, sekian dulu di video kali ini ya, sudah 31 menit ya saya menemani Anda ya, lumayan panjang ya. Saya juga berharap Anda terus mendapatkan penyembuhan ya, atau perbaikan walaupun nilai perbaikannya itu sedikit teman-teman, karena di penyembuhan GERD, anxiety, kecemasan membutuhkan proses. Tetap semangat, tetap berjuang untuk kesembuhan Anda. Usahakan untuk tidak terlalu cemas ya, karena cemas membuat asam lambung Anda terus meningkat, sedangkan asam lambung membuat kecemasan lebih meningkat kembali. Ini adalah siklus ya, dan setiap di video saya ya, di video saya sebelumnya juga sudah saya sampaikan ke teman-teman untuk mempelajari situasi tubuh ya, dan mencari solusi bagaimana caranya biar Anda lepas dari sensasi-sensasi yang Anda rasakan ketika kumat lambung atau ketika kumat anxiety teman-teman. Ya, sekian dulu teman-teman ya, maafkan di kata-kata saya kalau memang dalam penyampaian saya yang kurang berkenan, yang dapat menyinggung perasaan Anda ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi nanti ketika video saya dilihat sama Ustadz Adi Raden Nugroho ya, mungkin beliau bisa menerima ya. Salam hormat saya ke beliau, salam hormat Pak Adi ya, dan teman-teman yang lain ya, tentunya di grup MKTM dan JD. Sekali lagi ya, itu saja ya yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.